Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari pelajaran sains. Tujuan pembelajaran hari ini adalah untuk mempelajari perkembangbiakan secara vegetatif pada tumbuhan. Kemarin kita sudah belajar perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan. Ada yang masih ingat? Nah, perkembangbiakan secara generatif adalah perkembangbiakan dengan melalui proses perkawinan. Nah, kebalikannya untuk perkembangbiakan secara vegetatif, itu tidak melalui proses perkawinan. Perkembangbiakan adalah proses bertambahnya jumlah makhluk hidup atau kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru yang sifatnya sama atau menyerupai induknya. Perkembangbiakan tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu generatif dan vegetatif. Vegetatif ada vegetatif alami dan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif merupakan perkembangbiakan yang memanfaatkan bagian tubuh tumbuhan tanpa melewati proses perkawinan. Tumbuhan baru yang terbentuk berasal dari perkembangan bagian tertentu dari tubuh induknya. Simaklah video berikut ini. Dalam pembelajaran 3 ini, padi, umbi-umbian, sayuran, dan buah-buahan yang kamu makan membuat tubuhmu sehat. Selain itu, kamu akan memiliki cukup energi untuk melakukan aktivitas. Akan tetapi, makanan yang kamu makan saja tidak cukup. Kamu perlu berolahraga untuk membuat badanmu sehat dan kuat. Tumbuhan selain berkembang biak dengan cara generatif, juga berkembang biak dengan cara vegetatif. Bagaimana perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan? Ayo kita cari tahu. Nanas berkembang biak dengan cara vegetatif. Pembibitan tunas dapat dilakukan untuk mengembangbiakannya. Bawang merah memiliki bentuk berlapis yang di tengahnya akan tumbuh tunas. Umbi lapis terdiri atas daun yang tumbuh melapisi batang dan membengkok di dalam tanah. Pohon pisang berkembang biak dengan cara membentuk anak pisangan pohon yang disebut dengan tunas. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan secara vegetatif? Perkembangbiakan secara vegetatif adalah cara berkembang biak suatu makhluk hidup yang terjadi tanpa melalui perkawinan. Makhluk hidup baru tumbuhan berasal dari tubuh induknya tersebut. Itulah yang dimaksud dengan perkembangbiakan secara vegetatif. Beberapa tumbuhan ada yang berkembang biak secara vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif terjadi tanpa adanya peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Perkembangbiakan secara vegetatif bertujuan untuk menghasilkan tumbuhan baru atau tumbuhan dengan sifat baru. Perkembangbiakan vegetatif dapat terjadi secara alami maupun secara buatan. Nah, sekarang Ibu akan memberikan contoh perkembangbiakan secara vegetatif alami. Yang pertama adalah tunas. Tunas atau bertunas menurut Wikipedia artinya membentuk reproduksi aseksual di mana organisme baru tumbuh pada satu sama lain. Organisme baru tetap melekat seiring dengan pertumbuhan, memisahkan dari organisme induk hanya ketika matang. Contohnya adalah tebu, pisang, dan bambu. Itulah contoh perkembangbiakan dengan tunas. Umbi lapis adalah pelepah daun tipis yang berlapis-lapis. Pada bagian atas umbi akan tumbuh daun dan bagian bawah tumbuh akar serabut membentuk cakram. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara umbi lapis adalah bawang merah, bawang putih, bunga tulip, dan bunga bakung. Selanjutnya adalah umbi batang. Umbi batang menurut Wikipedia adalah umbi yang terbentuk dari batang atau struktur modifikasi batang. Contoh dari umbi batang adalah kentang, ubi jalar, dan juga bunga dahlia. Umbi akar adalah akar yang membentuk cadangan makanan dan berbentuk menggembung. Contoh dari umbi akar adalah wortel, singkong, dan lobak.
Itulah beberapa contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi akar. Yang kelima adalah geragih. Geragih atau stolon adalah modifikasi batang yang tumbuh menyamping dan di ruas-ruasnya tumbuh bakal tanaman baru. Geragih adalah cabang batang yang memiliki perubahan bentuk dan penambahan fungsi. Geragih biasanya berbuku-buku dan beruas-ruas. Beberapa contoh geragih adalah rumput teki dan stroberi. Selanjutnya adalah rizoma atau akar tinggal. Akar tinggal adalah bagian batang yang tumbuh mendatar di dalam tanah dan menyerupai akar. Akar tinggal atau rizoma adalah bagian batang yang tumbuh mendatar di dalam tanah dan menyerupai akar. Batang-batang beruas-ruas dan di setiap ruas dapat tumbuh tunas. Jika kita memotongnya dengan menyertakan ruasnya, kemudian kita tanam, potongan batang tersebut menjadi individu baru. Di ruas akan tumbuh tunas dan semakin lama semakin membesar. Selanjutnya adalah spora. Spora adalah satu atau beberapa sel yang terbungkus oleh lapisan pelindung. Sel ini dominan dan hanya tumbuh pada lingkungan yang memenuhi persyaratan tertentu. Fungsi spora sebagai alat persebaran mirip dengan biji. Contoh spora adalah jamur, lumut, dan paku-pakuan. Itulah contoh-contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan spora. Nah, Perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan adalah perkembangbiakan yang dilakukan tanpa proses penyerbukan serta dengan bantuan manusia. Perkembangbiakan vegetatif buatan adalah perkembangbiakan yang terjadi karena adanya campur tangan manusia. Perkembangbiakan ini dilakukan dengan cangkok, stek batang, stek daun, okulasi, dan merunduk. Baiklah teman-teman, yang pertama adalah cangkok. Cangkok merupakan cara perkembangbiakan secara vegetatif buatan dengan cara mengupas kulit batang bagian dari tumbuhan yang telah dikupas, kemudian dilapisi atau ditutup dengan tanah yang subur, lalu diikat dengan plastik ataupun sabut kelapa. Tumbuhan yang dapat dicangkok adalah tumbuhan yang batangnya berkayu dan berkambium, contohnya mangga, rambutan, dan jambu air. Kemudian yang berikutnya adalah stek. Stek ada dua, ada stek batang dan stek daun. Stek batang adalah perkembangbiakan vegetatif dengan cara memotong batang yang sudah cukup tua, lalu ditanam di atas tanah yang subur dan gembur. Contoh tumbuhan yang dapat di stek adalah ketela pohon, jambu air, dan sirih. Kemudian berikutnya adalah stek daun. Stek daun biasanya pada tumbuhan cocor bebek dan tumbuhan sukulen. Ini dengan cara memotong daun dan diletakkan di atas tanah yang subur. Dari pinggiran daunnya akan tumbuh tumbuhan yang baru atau tunas yang baru. Seperti ini contohnya. Ini pada tumbuhan sukulen. Kemudian yang berikutnya adalah okulasi atau menempel. Okulasi atau menempel adalah dengan cara memotong kulit pohon yang ada mata tunasnya, lalu ditempelkan ke mata tunas pohon yang lainnya, dan kemudian diikat dengan plastik. Contoh tumbuhan yang dapat diperkembangbiakan dengan cara okulasi antara lain mangga, alpukat. Kemudian berikutnya adalah merunduk. Merunduk adalah cara perkembangbiakan secara vegetatif buatan yang dilakukan dengan cara membengkokkan cabang tanaman sampai menyentuh ke tanah lalu ditimbun oleh tanah. Contohnya apel, bunga melati. Itulah teman-teman perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan. Tugasnya adalah bacalah buku paket sains halaman 8 sampai dengan 13. Jangan lupa dikirim fotonya ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.